Shalom, selamat pagi. Mari kita bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan saat ini, di pagi hari ini, Senin tanggal 17 Mei 2021. Biarlah kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita bersama-sama, kita mau rindu untuk menyembah Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
segalanya bagiku. Haleluya. Seperti rusa merindukan sungai, demikian pula seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kala Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, padamu rohku berserah. Kala Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa buat kemurahan-Mu. Kami datang padamu Tuhan, kami rindu untuk bersekutu denganmu. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, tinggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Segala kemurahan hanya bagi-Mu ya Bapa. Haleluya. Saya serahkan kepada Bro Adam, silakan Bro. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali Tuhan. Kau berkati kami pada pagi hari ini Tuhan, kiranya terus Kau beri kami kekuatan Tuhan, beri kami hikmat Tuhan, agar kami dapat berjalan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati pada pagi hari ini yang sharing kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya ada spirit Tuhan, ada rema Tuhan yang kami dapat pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami terus dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami mulai Spirit Morning pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Haleluya. Ya. Ya, Pak Oto, apakah sudah siap untuk membagikan kesaksian atau sharing firman pada pagi hari ini? Saya persilakan. Sementara belum, Pak. Oke. Oke, belum ya.
Oke, ada yang mau sharing? Seminggu lalu, Bu Erni, Pak. Bu Musa, sudah ada? Oke, saya kembalikan kepada Pak Yosua. Pak, Silakan. hari ini Pak Wid mungkin sudah siapkan sesuatu, Kak. Dari kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol secara khusus. Saya nggak tahu nih Pak Wid hari ini apakah memang sudah bulat untuk menyampaikan yang sudah kita obrolin atau mungkin ada kesaksian sharing yang lain, Pak Wid. Silakan, Pak. Ya, terima kasih banyak. Salam semuanya. Shalom. Saat pagi hari ini saya kepingin membahas tentang perpuluhan. Karena saya sendiri baru mengetahui perpuluhan itu kan tahun-tahun ini aja. Tahun kemarin, tahun ini. Dan pengen konfirmasi kalau ada yang bisa mengerti tentang perpuluhan itu bagaimana. Ya, saya mulai dari perpuluhan yang ada di Ibrani 7, di mana itu adalah perpuluhan Abraham, dan itu ada di dalam Kejadian 14, sama persis ceritanya, mungkin tidak perlu saya baca firmannya karena panjang, ini cuma pendek waktunya. Nah, di situ dikatakan Abraham memberikan perpuluhan itu kepada siapa namanya itu, seorang imam besar yang dari Salem itu. Terus saya bacakan dulu, malah tidak ngerti. Dalam Ibrani 7, ini firman Tuhan. Nah, Melkisedek, ya, Melkisedek saat itu. Abraham, waktu itu masih namanya Abraham, dia memberikan perpuluhan, belum ada hukum Taurat sudah ngerti perpuluhan. Luar biasa itu, yang saya sendiri bingung. Loh, dari mana dia? Mungkin pada saat sebelum hukum Taurat ada, itu perpuluhan sudah ada di situ, persepuluhan itu. Sudah ada, sudah biasa dijalankan. Nah, kemudian kita melihat Abraham itu memberikan hasil dari merampok. Siapa? Raja Kadorlaomer, ya. Waktu dia menyerang di sana, perang di sana, dan dia mengalahkan raja-raja, dan di situ kemudian dia memberikan perpuluhan. Itu Kadorlaomer, betul. Rajanya Kadorlaomer. Nah, dia bisa menjarah, ya, rampok semua punyanya. Kemudian diberikan perpuluhan dan diterima oleh Melkisedek. Melkisedek itu imam besar yang tidak ada kemudian ceritanya, ya hanya di situ ceritanya Melkisedek, tapi disebut berhubungan dengan Yesus pada saat di ayat yang lain. Nah, di situ itu memberikannya cuma sekali sudah, habis itu wis nggak memberi lagi. Tapi kalau kemudian kita maju lagi, itu di dalam Ulangan, ya, Ulangan 14, bagaimana saat Lewi itu dibentuk. Lewi ada itu kan, Lewi ada karena Lewi memang dikhususkan, ya. Lewi dikhususkan oleh Tuhan sehingga dia tidak lagi memperoleh tanah, suku Lewi ini. Mereka hanya diberikan 10% dari suku-suku lain. Anak-anaknya Yakub yang lain, yang berapa itu 11 lainnya, memberikan 10% kepada Lewi, dan Lewi ditugaskan hanya untuk menjaga, mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotannya yang ada di situ. Mereka harus mengangkat kemah suci itu kalau pindah-pindah tempat dengan segala perabotannya, dan mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekeliling
sekeliling kemah suci itu suku Lewi. Sehingga dia tidak mengusahakan tanah, bertani atau beternak, tidak. Tapi dia hanya mengurusi bait Allah. Dan itu suku Lewi diberikan 1/10 dari semua hasil tanah maupun ternak oleh suku-suku lainnya, anak Yakub semuanya itu dari Ruben, Simeon dan lain sebagainya. Itu diberikan 10%. Jadi tetap aja mereka hidup. Karena dikatakan Tuhan di situ dan Tuhan memperingatkan semuanya. Yang lain-lainnya, hati-hati kamu, jangan merusak perjanjianku dengan suku Lewi pada suku-suku yang lain. Nah, itu berjalan dengan baik. Kemudian jalan terus ini lain-lain perpuluhan ini. Mereka adakan dan mengadakannya bukan tiap bulan kita memberikan, enggak. Tiap bulan itu zaman sekarang. Kalau dulu 1 tahun sekali. Kemudian bahkan di dalam Ulangan 26 di situ dikatakan bahwa bukan untuk suku Lewi saja harus diberikan, tapi juga untuk janda-janda, kemudian untuk orang asing atau orang miskin diberikan, serta untuk yatim atau yatim piatu diberikan supaya mereka makan, dan semuanya itu untuk makan. Tidak ada lainnya. Saya baca di mana-mana susah mau cari untuk apa sih itu, ya kan? Perpuluhan itu ternyata hanya untuk makan, supaya ada persediaan makanan pada mereka itu. Jadi kalau saya melihat, kemudian yang terakhir ya, supaya tidak lama-lama, yang di Maleakhi yang menjadi ayat kita semuanya selama ini, saya tahunya dulu cuma Maleakhi saja namanya perpuluhan. Ternyata enggak, banyak banget perjanjian lama itu kan. Oh, loh. Di Maleakhi sama dengan Ulangan 26 tadi itu, ayat 12 sampai 13. Sama persis. Cuman penggunaannya yang beda, karena di Maleakhi tidak dikatakan penggunaannya bagaimana, di Ulangan dikatakan penggunaannya untuk suku Lewi, pertama, yang kedua untuk janda-janda, yang ketiga untuk orang miskin atau orang asing, dan yang keempat adalah untuk para yatim piatu. Nah, di dalam Maleakhi 10 ini, kalau kita lihat, di dalam mungkin kita baca ya, Maleakhi 10 ini. Karena ini bagus, ini penting karena taunya kita di situ aja Maleakhi 10. Nah, Maleakhi 10 dalam dari Maleakhi 1 sampai Maleakhi 2 dan Maleakhi 3 itu adalah kemarahan Tuhan yang luar biasa untuk bangsa Israel. Yang jelas Maleakhi 1 ayat 1 itu ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Nabi Maleakhi. Jadi kepada Israel, bukan ditujukan kepada siapa-siapa, tapi Israel saja. Dan di situ juga dikatakan bahwa hanya untuk makan. Hanya untuk makan, supaya tidak ada kemiskinan, supaya semuanya bisa makan. Dan kalau kita baca di dalam Maleakhi 1, Maleakhi 2, sampai Maleakhi 3, tetap saja diberikannya kepada janda-janda, kepada orang miskin, orang asing, suku Lewi lah. Suku Lewi itu siapa? Saya nggak ngerti. Kalau ada yang bisa menerangkan suku Lewi siapa saja kalau di dalam gereja zaman sekarang. Tapi tidak ada ngomongan tentang duit. Duit memang dikatakan ada kalau jaraknya jauh pada saat itu. Itu adalah menjual dulu. Baru kemudian hasil tanaman dan binatang itu di tempat di mana Tuhan ingin ditaruh itu persepuluhan itu uang itu harus diuangkan berbentuk hasil pertanian dan hasil peternakan. Tidak ada uang diserahkan. Nah, kemudian di situ kan di dalam Maleakhi 3 dikatakan demikian kan, ayat yang 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Itu dari dulu ya, makanan.
di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta Allah. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tapi ayat 9 mengatakan, kamu telah kena kutuk, sudah kena kutuk orang Israel. Karena apa? Ngawur penggunaannya. Bukan hanya orang bangsa Israel, tapi juga imam-imam yang menyelenggarakan khotbah. Itu ngawur. Nah, ngawurnya apa? Yang diberikan itu berupa ternak. Itu ngawur. Pilih yang terjelek. Diberikan kepada Tuhan. Semuanya yang terjelek oleh imam-imam itu juga. Nah, Tuhan marah kan. Kemudian kalau kita yang lain, dia marah juga sama orang Israel yang suka kawin campur. Pokoknya segala kejahatan dibuat orang Israel. Itu marah tentang persepuluhan itu. Dan yang terakhir adalah kemarahan Tuhan karena mereka mengasingkan yang namanya suku Lewi, tidak lagi dikasih suku Lewi bahkan. Tidak ada dikasih di situ. Ya kan? Tidak dikasih janda-janda, tidak dikasih semuanya itu. Orang asing, orang miskin. Marahlah Tuhan itu. Karena itu dikatakan, kamu ini telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, seluruh bangsa. Itu Tuhan. Baru kemudian bawalah, kalau kamu bawa persembahan persepuluhan ke dalam perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, ujilah aku, firman Tuhan. Di sini saya baca, buktikan aku, firman Tuhan semesta Allah. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpahan? Kalau zaman sekarang kan kita diminta berikan itu semuanya, baru kemudian kita akan diberkati Tuhan. Setahu saya di gereja-gereja itu. Tapi rupanya lain. Ujilah aku ini maksudnya adalah, dulu aku sudah membuktikan. Dari zaman dulu, aku memberi kamu dulu. Baru kamu memberi aku. Nah ini ujilah aku itu seperti itu. Memang Tuhan akan memberikan berkat sepanjang perjalanan bangsa Israel. Sampai kemudian sampai di Kanaan. Di Kanaan pun tetap menyertainya Tuhan dalam perjalanan apa saja Israel dia akan lindungi. Jadi bukan kita menguji Tuhan, itu gila kita menguji Tuhan. Kita ini siapa? Ya kan? Di dalam 1 Korintus 2 untuk menasihati Tuhan aja tidak boleh. Kita apalagi menguji Tuhan. Nah, di sini keliru. Jadi Allah itu memberkati kita. Baru kita memberikan yang terbaik bagi Allah. Nah, perjanjian baru beda lagi. Kalau dulu di dalam Maleakhi itu katakan kepada Israel, kamu menipu aku. Sama sekarang ini. Kalau kita ngasih cuma 10% ya menipu Tuhan. Kenapa? Karena dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 semua sudah milik Tuhan. Nah ini yang cilaka kita nih. Kita ngasih 10% juga menipu Tuhan, ngasih 50% juga menipu Tuhan, ngasih 90% juga menipu Tuhan. Nah kita mau gimana? Terusan. Karena kita sudah milik Tuhan, bukan lagi diri kita, apalagi dalam Lukas 14 ayat 33 mengatakan bahwa semua milikmu itu sudah miliknya Allah. Terus kita mau bagaimana? Yang saya tanya sekarang, zaman sekarang penggunaannya itu persis sama zaman Maleakhi 3 ini. Makanya Tuhan marah di situ, dikutuk semua. Karena penggunaannya tidak benar. Jadi pada dasarnya perpuluhan itu yang saya lihat, perhatikan Tuhan, itu adalah kita dengan cara yang benar, kemudian penggunaan yang benar, baru Bapak itu berkenan perpuluhan. Saya bukan anti perpuluhan, enggak. Saya bukan anti. Karena orang Israel juga mengerjakan perpuluhan juga, terus. Tapi orang Israel mengerjakannya terakhir kali di Maleakhi itu ngawur dan yang terjelek itu. Nah, sekarang tinggal kita dan semuanya di bangsa Israel itu terbuka. Tidak tertutup kayak model sekarang. Terbuka perpuluhan. Mau diapakan? Karena ada 4 hal ini, Lewi, kemudian janda-janda, kemudian orang miskin, orang asing, dan yang keempat adalah
Lewi, orang yatim piatu. Saya bicara cukup sekian dulu karena banyak hal yang masih perlu saya tanyakan, tapi saya kepingin masukkan ini semuanya dari Bapak sekalian. Tuhan, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wid atas sharingnya mengenai perpuluhan. Nah, apa sih itu perpuluhan? Ada yang mau sharing atau bertanya mengenai perpuluhan? Dipersilahkan. Wah, ini agak berat ini ya, Bapak Ibu sekalian. tapi kita perlu sih untuk sekali-sekali kita bahas yang kayak begini. Kalau menurut saran saya, coba berikan semacam komen kesaksian saudara Bapak Ibu sekalian mengenai persepuluhan ini ya. Jadi di sini kita tidak mencari tidak mencari siapa yang lebih benar atau siapa yang tidak benar ya, tapi kita mau cari sama-sama melakukan yang terbaik buat Tuhan, seperti itu. Terutama dalam konteks persepuluhan ini, seperti itu. Betul sekali, Koyos. Kebetulan sekarang baru tanggal 17 nih, Koyos. Iya, berarti masih ada setengah bulan lagi untuk siap-siap. Maksud kamu belum waktunya ngasih perpuluhan gitu? Silakan. Iya. Tunggu tanggal muda ya. Silakan. Ya, saya ya. Ini terus terang masih kontroversi. Saya juga pernah dibikin bingung gitu. Ada yang bilang sebenarnya kita perjanjian baru, kita kan hidup di perjanjian baru. Itu kita nggak perlu loh ngasih perpuluhan. Kenapa? Karena kan itu perjanjian lama kata gitu. Tapi saya sih pegang aja yang pernah Koyos katakan bahwa kita nggak usah pusing pikirin itu perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, selalu memberikan yang terbaik buat kita, apalah artinya 10%? Ya udah, sejak itu ya udah nggak usah pusing yang lain. Pokoknya Tuhan saya mau taat memberikan gitu. Soalnya pernah juga yang nguatin saya. Waktu itu saya pernah gini. Saya bilang sama Tuhan, bilang dalam hati aja ngobrol sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan saya belum kasih perpuluhan nih bulan ini karena saya nggak ada uang gitu. Tuhan berkati saya dong, nanti supaya saya bisa ngasih perpuluhan. Dan Tuhan itu hidup benar. Hari itu juga saya diberikan berkat yang nggak terduga sehingga saya bisa memberikan perpuluhan gitu. Itu dalam hati saya, oh kalau gitu iya Tuhan berkenan masalah perpuluhan ini. Jadi ya sampai sekarang puji Tuhan saya berusaha keras untuk ada nggak ada uang, pokoknya taat. Dan memang sih seperti tadi kita sih nggak berhak muji Tuhan seperti Pak Wid gitu. Tapi bukan maksud saya nguji, tapi selalu setiap kita taat selalu ada upahnya gitu, selalu ada keajaiban yang Tuhan kasih. Oke, thank you. Ya, thank you. Oke, terima kasih Bu Erni atas sharingnya. Ada lagi Bu Farida kayaknya mulai agak-agak pusing. Bener, saya boleh ya? Boleh, silakan. Jadi saya hanya mengajukan pertanyaan kepada gembala-gembala dari gereja. Satu, apa dasarnya kita memberikan perpuluhan? Ya kan? Perpuluhan maksudnya seperti yang diterangkan Pak Wid itu sebenarnya bukan perpuluhan, namanya kalau menurut saya itu dirubah, bukan perpuluhan. Karena kalau perpuluhan 100% hanya untuk Tuhan Yesus. 100% kita punya kepunyaan kita, milik kita. Mustahil kan? Nah, kalau 1/10 misalnya kalau gaji kita 4 juta, kita berikan 400.000, it's okay. Tapi kalau gaji kita 40 juta atau 50 juta, kita berikan 1/10. No way. Ini logika, ya. Jadi saya setuju banget dengan yang dikatakan Pak Wid. Perpuluhan itu hanya diberikan untuk
makanan, perbekalan makanan dalam orang janda, yatim piatu, atau orang-orang yang susah. Tetapi kita sebagai jemaat dari tiap-tiap gereja, bukan berarti dengan diberitakan sama Pak Wid tadi ini, kita tidak memberi, gitu loh. Itu cuma namanya aja dirubah, bukan perpuluhan. Kita tetap mempunyai kewajiban memberi gereja itu. Karena kan di gereja kan perlu membayar PK-PK orang-orang yang melayani. Gereja perlu listrik. Gereja perlu, itu yang harus kita bantu. Tetapi gembala-gembala itu juga harus diberi makan. Yang mempunyai gereja itu, dari mana dia dapat bisa makan? Kalau enggak dari bantuan jemaatnya. Terkecuali gereja seperti Sinode ya, gereja-gereja GKI, kayak seperti gereja saya HKBP, itu enggak diminta perpuluhan, tetapi namanya ucapan terima kasih. Dan kita orang-orang yang menjadi jemaatnya harus memberikan setiap bulan. Itu loh, harus kita berikan setiap bulan semampu kita. Tidak 1/10 dari pendapatan kita. Nah, itu yang masukan dari saya deh. Masukan dari saya itu, Pak. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaannya, boleh silakan hamba-hamba Tuhan, Pak Yos, Pak Wid, Pak Oto. Itu tadi pertanyaan, tapi sudah dijawab juga, bro. Itu jawaban menurut Bu Farida. Mungkin dari hamba-hamba Tuhan ada yang mau ditambahkan. Apa dasarnya gembala, misalnya gembala di gereja-gereja kan perpuluhan selalu mengatakan harus bayar perpuluhan gitu. Dasarnya apa? Sementara dasar yang diterangkan Pak Wid tadi itu, kita tidak harus memberikan perpuluhan, tetapi kita memberikan persembahan. Karena itu ada tadi yang dikutip di ayat Kejadian, Ulangan, ataupun Malayaki kan itu bukan perpuluhan berbentuk uang, tapi berbentuk makanan. Itu yang menurut saya terima dari Pak Wid tadi. Jadi tolong dijelaskan apa dasarnya gereja-gereja, kan Koyos kan pendeta muda ya, dan lain-lain. Apa dasarnya mereka mengambil perpuluhan itu? Dari mana? Nah, ini giliran. Saya tambahkan dikit aja. Oh ya, silakan 1 menit saya tambahkan. Silakan Pak. Jadi di sini kenapa saya itu yakin hanya makanan? Maksud Tuhan itu supaya menyatu dengan firman Tuhan di Perjanjian Baru. Apa yang kita khawatirkan? Dalam Matius 6 ayat 33 adalah makan, minum, pakaian. Katakan gitu. Kebutuhan kita saja, bukan keinginan kita. Tapi yang sekarang terjadi kan lain. Terus kemudian dibelikan mobil, kredit mobil, terus kemudian perpuluhan untuk pakai bangun gedung dan lain sebagainya. Bagi saya itu sudah nggak ada di situ. Hanya untuk makanan. Tapi nggak ngerti, makanya saya silakan aja. Silakan semuanya ada masukan. Ya, ini kalau udah giliran gini nih Bro Adam, kayaknya paling enak nih. Silakan yang gembala, yang pendeta untuk menjawab. Soalnya masalahnya perpuluhan. Kan Pak Yos kan pendeta muda. Kalau saya kan baru belajar. Calon pendeta muda ya. Nah, sudah dipersiapkan Bro Adam. Seperti apa? Betul nggak ibu-ibu? Bro Adam sudah sedang dipersiapkan jadi pendeta muda. Ya, silakan yang lain dulu, Bu Francisca, ya Pak Oto, silakan. Bu Lisa tuh kayaknya Bu Lisa dari tadi kayaknya pengen ngomong sesuatu. Oh ya Bu Siska, silakan. Saya ini luar biasa loh hari ini, perpuluhan ini. Saya sendiri jujur aja sudah ikut Tuhan cukup lama, kenal Tuhan, tapi memang banyak sekali yang saya lihat itu kesalahpahaman, kesalahmengertian dalam perpuluhan. Tapi kita, anak-anak Tuhan, apalagi sudah ada firman yang disampaikan Pak Wid tadi, Bu Farida, Bu Emi, saya mungkin bisa menggaris merahin aja ya, atau saya kasih kepastian aja.
sebagai anak Tuhan memang sudah harusnya lah kita memberi. Tapi memberi itu ada yang saya ingat cerita tentang janda disuruh memberi tapi uangnya sedikit tapi dia berikan. Nah, saya belajar mungkin dari ketidakpunyaan kita itu kita bisa berbagi. Itu yang saya pegang prinsipnya. Jadi saya udah nggak mikirin lagi. Kadang-kadang saya juga bingung. Memang kalau 40 juta seperti Bu Farida juga mikir juga ya. Tapi kalau masih sedikit orang memang. Tapi memang banyak sekali yang seperti Pak Wi tadi bilang, banyak sekali perpuluhan itu juga disalahgunakan oleh beberapa pengerja atau hamba Tuhan. Saya tidak menghakimi, tetapi banyak sekali cerita atau kesaksian cerita-cerita atau yang saya lihat itu banyak sekali menyalahartikan. Bahkan mereka yang hamba Tuhan itu luar biasa, mereka bisa lebih baik lebih luar biasa lah kalau menurut saya sampai seperti itu. Saya dulu awalnya tinggal di Surabaya, ada yang satu gereja besar banget di daerah Surabaya itu yang sekarang itu menjadi masalah cukup besar dalam keluarganya, terutama dalam hal keuangan. Dan mereka sekarang sampai saat ini masalah keuangan itu tidak bisa selesai. Nah, tapi marilah kita seperti yang dibilangin Bu Farida, memberi yang seperti makanan. Terus memang sudah seharusnya kita yang bernaung di sebuah tempat atau gereja, memang kita sudah harus memberi misalnya untuk listrik, untuk keperluan-keperluan, karena memang kita merasa sudah seharusnya. Karena kita tinggal di satu rumah, ya kita bersatu padu untuk kemajuan. Nah, untuk kesalahgunaan dan lain sebagainya itu adalah hak dari itu adalah masalah yang ditanggung oleh pihak pengelola. Jadi prinsipnya adalah kita sebagai anak Tuhan kita harus saja memberi sebanyak mungkin karena saya percaya dengan kita memberi Tuhan juga akan memberkati. Itu aja palingan. Terima kasih banyak. Amin. Yes, luar biasa. Ada lagi yang mau sharing? Ya, silakan Bu Lisa. Suaranya belum di-unmute. Iya. Kalau prinsip saya gini, kewajiban kita seperti Pak Amos bilang, taati pemimpinmu gitu loh. Nah, taati, pokoknya taati semua lah itu, komunitasmu atau apapun. Kalau saya sih berprinsip, ya kita memang harus taat memberi kepada tempat yang kita naungi gitu loh. Nah, kalaupun misalnya pengelolanya atau hamba Tuhannya atau siapalah yang megang duit itu atau siapalah itu, misalnya disalahgunakan, itu urusan dia sama Tuhan gitu. Yang penting kita taat gitu loh. Kita taat memberi. Kalau dia mau macam-macam, beliau mau macam-macam ataupun pengelolanya juga melenceng ke kiri dan ke kanan, itu urusan ya mereka, urusan tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Yang penting kita memberkati dan kita percaya kita tidak akan kekurangan kalau kita memberkati. Kalau mikir, aduh duit cuma segitu ya, dipotong lagi gini-gini. Tapi kita taat gitu, tetap taat gitu. Kalau kadang-kadang kita di awal bulan nih kita bagi-bagi begitu, pokoknya kita lebih mementingkan urusan pribadi kita. Jujur, kadang saya juga begitu. Bayar kreditan dulu lah, bayar inilah. Aduh, giliran kita mau misalnya jatuh temponya nih, gajiannya gitu nggak pas mendekati hari Minggu, misalnya Senin gitu kan berarti masih jauh dong. Nah, kita memberkati, kita membayar yang urusan pribadi kita dulu nih gitu loh. Nanti giliran udah Minggu lah duitnya habis, buat perpuluhan belum kedapetan gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, tapi saya sekarang berusaha untuk tetap memberkati gereja sepersepuluh lah, kadang-kadang kurang, kadang lebih, tapi paling tidak 1/10 gitu kan dari gaji, dari apa yang saya terima dari
pensiunannya Pak Isan gitu. Saya taat seperti itu. Tentu saya tidak pernah kekurangan gitu, walaupun ya kalau kata Pak Gembala kita tuh ngeri-ngeri sedep gitu. Kadang-kadang udah di tengah-tengah bulan ini kayak gini nih tanggal 13 nih. Aduh, kita lihat uang kita tinggal berapa duit gitu loh. Itu aja sih, kalau yang penting kita taat. Urusan di belok-belokin atau gimana, urusan beliau sama Tuhannya. Dah, puji Tuhan. Itu aja. Yes, terima kasih Bu Lisa. Ada lagi Pak Oto? Mungkin mau menambahkan? Iya, salam semuanya. Emang harusnya kalau pasal perpuluhan urusannya gembala nih, kalau kita ini sebenarnya enggak. Ada tapi urusan kita ya Pak. Iya, urusan para gembala nih yang urusan perpuluhan bagaimana mengelolanya dengan baik. Tapi puji Tuhan kalau pagi hari ini Pak Wid bisa memberikan satu masukan juga buat kita semuanya. Apakah perpuluhan sebenarnya karena kebanyakan memang gereja-gereja mengambil perpuluhan selalu acuannya adalah Maleaki, selalu begitu Maleaki, ya kan, nggak keulangan, nggak ke Ibrani segala itu kan. Jadi mungkin kita apa yang disampaikan Pak Wid dari ada ulangan juga, ada Ibrani juga, pasti menjadi acuan kita semua. Yang satu saat mungkin Tuhan izinkan menjadi gembala, nah itulah harus kita lakukan untuk kita mengambil perpuluhan itu istilahnya sekarang ini ya, perpuluhan gitu. Tapi prinsipnya benar ibu-ibu semua tadi, ya biarlah semuanya itu menjadi tanggung jawab jadi pengelolanya. Apapun jadi tugas kita lakukan, tugas kita sesuai Alkitab. Untuk selanjutnya pasti Tuhan berikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita yang melakukan tugas kita dengan baik. Tuhan pasti nggak akan pernah melihat semua itu menutup sebelah matanya, tapi Tuhan pasti berikan terbaik bagi kita yang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Itu saja sih dari saya, Pak Adam. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Nah, seringkali kita kalau membicarakan perpuluhan itu selalu tertuju kepada gereja atau pendeta atau gembala. Tetapi kita tidak pernah mengkoreksi diri kita sendiri. Kita mengasih perpuluhan itu untuk apa? Apakah kita mengasih perpuluhan itu untuk segenap hati? Atau untuk mengetes Tuhan yang seperti Pak Wid tadi bilang. Karena seringkali kita sebagai manusia memberikan perpuluhan itu ada harapan timbal balik dari perpuluhan itu. Nah, itu juga harusnya dibicarakan apakah itu benar. Kita mengasih perpuluhan dengan ada harapan. Nah, seringkali kita seperti itu untuk melakukan pemberian perpuluhan. Oh, agar kita nanti semakin diberkati berlipat-lipat. Nah, itu balik lagi semua ada di dalammu, di dalam kita masing-masing. Bukan, ini sangat pro kontra sekali antara pendeta sendiri sebagai gembala atau kita sebagai pemberi perpuluhan. Tetapi perpuluhan itu sebenarnya bukannya wajib kalau yang saya pelajari. Tetapi bukan juga ditiadakan, karena di sini Tuhan Yesus itu menggenapi di mana perpuluhan kita itu apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk membantu sesama kita dalam kasih. Silakan Pak Yos. Oke, kita tutup dulu ya, nanti kita sambung lagi ya. Seru ini kayaknya. Tapi yang jelas perpuluhan itu berbicara perintah dan juga berbicara tentang pengelolaan. Oke, next kita bahas lagi ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini, kiranya kasih anugerah dari Tuhan Allah Bapa dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus turun atas kami supaya kami melakukan kebenaran dan berkenan kepada Tuhan dari mulai hari ini, sehingga kami boleh menjadi kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup kami. Berkati Pak Wid, Pak Bu Lisa, Bu Farida, Pak Adam, Bu Francisca, Bu Erni, Pak Oto, dan